Kalian tahu film animasi merah putih One for All? Kisah 8 anak dari penjuru negeri yang bersatu demi bendera pusaka? Cerita ini mirip, tapi berbeda. Karena di sini, semuanya dimulai dari hujan tipis, sebuah pencurian di malam sunyi, dan 8 anak yang belum saling percaya, terpaksa memulai perjalanan melintasi hutan, jurang, dan badai laut. Mereka bukan sekadar ingin mengibarkan bendera. Mereka harus membuktikan bahwa persatuan itu layak diperjuangkan. Di tanah yang luas dan kaya ini, dari ujung barat sampai timur, setiap sudutnya punya cerita. Dari sawah hijau di Jawa, pegunungan megah di Papua, pantai tropis di Sulawesi, hingga pasar tradisional penuh warna di Sumatera. Semua berbeda, tapi satu bendera, satu tanah air. Di setiap daerah ada anak-anak yang istimewa. Arga, anak Betawi yang penuh semangat dan tak pernah mau kalah. Lani, gadis Papua yang lincah dan berani. Bimo, anak Jawa Tengah yang cerdas dan cinta sejarah. Nadia dari Medan, yang suaranya lantang membela kebenaran. Reno dari Makassar, kuat dan tangkas di air. Siska, gadis Manado yang selalu membawa tawa meski diam-diam takut gelap. Chen Liang, anak Tionghoa Indonesia yang pandai membuat alat-alat canggih. Dan Udin dari Tegal, kreatif, selalu bisa mengubah barang bekas jadi sesuatu yang berguna. Suatu hari, mereka menerima undangan istimewa. Mereka terpilih sebagai pemenang Lomba Nasional Generasi Penjaga Pusaka. Hadiahnya bukan sekadar datang ke Jakarta. Mereka dipercaya untuk membawa bendera pusaka dalam upacara kemerdekaan di istana. Di asrama tempat mereka tinggal, awalnya mereka masih saling canggung. Ada yang pendiam, ada yang ribut. Tapi satu hal jelas, semua merasa bangga. Apalagi bagi Arga, yang ingin membuktikan pada ayahnya, seorang veteran, bahwa ia bisa memikul tanggung jawab besar. Malam sebelum upacara, semua berubah. Saat hujan tipis membasahi jendela, bayangan misterius menyusup ke ruang penyimpanan. Bendera pusaka itu hilang. Arga sempat melihat siluet bertopeng, tapi tak sempat menghentikannya. Pagi harinya, badai besar memutus jalan dan sinyal. Tidak ada bantuan yang bisa datang cepat. 8 anak itu berdiri mengelilingi peta cadangan di meja. Mereka saling pandang. Satu demi satu, mereka memutuskan mereka akan mengejar pencuri itu sendiri. Perjalanan dimulai. Melewati hutan tropis yang basah oleh embun. Siska hampir tergelincir di batu licin, tapi Reno cepat menariknya. Mereka mulai melihat simbol aneh terukir di batu, lambang bayang merah. Jejak itu membawa mereka ke sebuah desa tua yang sudah lama terlupakan. Rumah panggung kayu, wajah-wajah curiga yang mengintip dari balik jendela, warga menolak bicara, sampai Chen Liang memperbaiki kincir air bambu yang rusak. Lalu, perlahan, satu orang memberi petunjuk. Mereka melanjutkan, tapi perjalanan tak selalu mulus. Arga memaksa mereka berjalan cepat, sementara Nadia menuntut semua keputusan dibicarakan bersama. Suara mereka meninggi. Lani hanya bisa mencoba menenangkan, mengingatkan semua bahwa tujuan mereka sama. Di jembatan gantung reyot di atas jurang berkabut, mereka dijebak. Sebagian papan runtuh. Udin dan Chen Liang segera membuat alat darurat dari tali dan bambu, dan mereka berhasil menyeberang. Petunjuk terakhir membawa mereka ke sebuah benteng tua di tepi laut. Senja mewarnai langit oranye, dan di kejauhan kapal kecil mendekat. Disinilah mereka menemukan kebenaran. Hujan deras dan petir menyelimuti halaman benteng. Di hadapan mereka, berdiri bayang merah, kelompok yang percaya bendera itu milik leluhur mereka. Pemimpinnya, seorang lelaki tua, bicara dengan nada getir. Mereka merasa sejarah mereka dihapus dari ingatan bangsa. Ketegangan memuncak, sampai satu momen yang mengubah segalanya. Salah satu anggota bayang merah hampir hanyut terbawa ombak besar. Tanpa ragu, Lani terjun ke laut dan menariknya kembali. Semua terdiam. Dalam derasnya hujan, pandangan berubah. Dari musuh menjadi sesama anak bangsa. Pemimpin bayang merah mendekat, tangan gemetar memegang bendera. Asal kisah kami dicatat, ini milik kalian semua, katanya pelan. Hujan mereda. Anak-anak itu menerima bendera dengan hormat.
Mereka berlari kembali ke Jakarta, dan tepat pada pagi 17 Agustus, bendera itu kembali berkibar di hadapan rakyat. Mata mereka berkaca-kaca. Arga melihat ayahnya tersenyum bangga. Lani menatap ke kerumunan dan seolah melihat bayangan kakaknya tersenyum padanya. Misi mereka selesai. Tapi perjalanan ini bukan hanya tentang bendera. Ini tentang memahami satu sama lain dan menyadari persatuan bukan sekadar berdiri bersama. Persatuan adalah saling mengerti, saling percaya, dan saling menjaga.